Batman yang humble? Emang ada? Welcome to Hero Hero, gimana kabarnya nih? As usual, I'm Brian, akan menemani kamu semua ngebahas all about superheroes yang kalian suka. Dan di video ini, aku akan sharing pengalaman aku pada saat nonton The Batman. Dan ini merupakan spoiler alert. Alright, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya, agar nggak ketinggalan dengan semua berita-berita menarik tentang superheroes yang kalian suka. Oh ya, dan juga jangan lupa follow Instagram aku ya. Nah, di weekend minggu lalu, tepatnya di hari Minggu, aku mencoba buat nonton movie The Batman. Dan ini berarti kurang lebih udah 2 minggu tayang ya. Udah pada nonton. Nah, buat aku sendiri sih, impact yang didapat nih sangat dalam ya. Entah kenapa adegan-adegan yang membuat nafas ini terasa berat dan adrenalin pun memuncak nih. Matt Reeves bisa dibilang sukses dalam menggarap The Batman ketika kita melihat sinematografi dan pencahayaannya sangat memukau. Nah, di sini ya Batman mengisahkan dirinya sendiri bahwa dia telah menjalani kehidupannya menjadi Batman itu sendiri selama 2 tahun nih Sobat Hero. Nah, uniknya lagi karena di The Batman yang digarap Reeves ini tidak menceritakan kembali background Bruce Wayne yang kehilangan orang tuanya dan langsung ke inti cerita di mana sang Vengeance ini sudah beraksi. Nah, ada hal yang menarik nih Sobat Hero ketika para kriminal baik pencuri ataupun para preman dimanapun ya. Nah, seperti apapun. Ketika melihat bat signal nih kemudian jalan ataupun ini ya melihat gang yang gelap nih, mereka mulai berpikir nih kalau ada seseorang di dalam sana. Nah, sampai mereka lari terbirit-birit nih. Padahal belum tentu nih ada seseorang di jalan gelap itu nih. Kemudian ketika Batman mulai melangkah pun para preman tersebut mendengar suara langkah nih seakan-akan itu adalah akhir dari hidup mereka. Entah nih ya, mungkin aku sendiri yang haus akan movie superhero seperti ini. Jadi seakan-akan jatuh cinta nih dengan semua aspek yang ada di movie The Batman ini. Apalagi dengan sinematografi ya, khas dari Greig Fraser. Ide ketika ngedengar suara gerak langkah dan muncul perlahan-lahan dari kegelapan ini menurut aku keren banget nih Sobat Hero. Jadi benar-benar memunculkan image misterius dan bahwa Batman itu memang seharusnya untuk ditakuti. Nah, Sobat Hero, ada yang sadar nggak ketika Bruce Wayne selalu menggunakan make up nih warna hitam ya di sekitar mata nih saat menjadi Batman? Nah, banyak orang yang mention hal ini tapi nggak pernah ada satupun di film Batman lain yang menyebutkan bahwa nih atau memperlihatkan ya Batman menggunakan make up hitam di sekitar matanya. Sebagai contoh nih di Batman Return ya Michael Keaton di sini Batman malah berpura-pura pakai make up hitam nih di sekitar mata nih, pada saat ending fight scene melawan Catwoman. Dan pada saat Batman merobek topengnya lalu make upnya hilang. Lalu ketika Bruce masuk ke dalam klub, nah ini yang menarik nih menurut aku nih Sobat Hero. Ketika Batman bilang, wah dihajarlah nih para preman nih penjaga pintu masuk tersebut ya. Nah tapi ketika Bruce Wayne nih, wah ya preman berkata nih, oh, it's Bruce Wayne, dan si Bruce Wayne masuk gitu aja. Nah, Jim Gordon di sini juga mempunyai banyak peranan untuk Batman karena dia sudah beberapa kali membantu menyelesaikan kasus, bahkan menolong Batman nih ketika dia terdesak oleh polisi ataupun para mafia. Ada sedikit humor yang agak disturbing ya, ini ketika Batman dan Gordon sedang memecahkan masalah yang diberikan tentang thumb drive. Oke, flash disk. Literally thumb drive. Aku agak ngakak nih gara-gara ini. Oke, kisah keluarga Wayne di Batman ini agak berbeda ya. Ternyata ayah dari Bruce Wayne yang bernama Thomas Wayne yang ternyata terlibat kasus dan Wayne family sendiri untuk menjaga image keluarganya sampai harus menutup masalah tersebut dan meminta bantuan dari sang mafia Carmine Falcone, dan yang juga merupakan teman dari Thomas Wayne. Riddler tahu nih, siapa tahu ya di balik kostum Batman. Setelah ditelusuri ternyata masa kecil Riddler ini menjadi salah satu anak yatim piatu yang didanai oleh Wayne Foundation yang kemungkinan mengenal sosok Bruce Wayne nih pada saat itu. Powerful moment nih menurut aku dan masih
berkesan sampai sekarang adalah ketika Batman bilang bahwa dirinya adalah vengeance. I'm vengeance. Yang berarti pembalasan, dan Batman sendiri masih belum mengakui alter egonya sebagai Batman. Sobat Hero, movie ini menurut aku banyak ya powerful silent ya. Contohnya ketika Batman sedang memeriksa apartemen Riddler nih. Ada seorang polisi yang datang dan bertanya, "Sedang apa kamu di sana?" Dan Batman cuma ngeliatin dengan tatapan yang powerful. Dan si polisi hanya bisa, "Oh yeah, do what you want." Adegan kejar-kejaran dengan penguin yang aku tunggu-tunggu nih Sobat Hero. Seperti yang diperlihatkan di trailer The Batman, penguin atau Oswald ini sedang dikejar oleh Batman. Nah, lalu Batman menggunakan Batmobilnya yang terlihat nih seperti mobil muscle yang dilengkapi jet nih. Kejar-kejaran sengit pun terjadi dan akhirnya penguin ya mobilnya ditabrak oleh Batman sehingga terbanting dan terbalik. Nah, disinilah adegan ikonik terjadi ketika penguin melihat Batman mendatangi dirinya sambil melihat dengan terbalik dari mobilnya. Menurut aku sih ini keren banget Sobat Hero. Nah, di akhir cerita, ketika Batman menolong orang-orang yang terjebak banjir, nih Sobat Hero bisa lihat ya betapa mereka putus asa dan seperti butuh harapan. Membuat takut dan memberikan pembalasan ke semua kriminal, ya bisa dibilang memang harus dilakukan. Tapi sebenarnya bukan itu yang warga Gotham harapkan. Tetapi simbol dari harapan tersebutlah yang mereka harapkan. Nah, memang menurut aku sendiri The Batman ini masih belum bisa dibandingkan dengan Batman trilogi Nolan. Tetapi banyak unsur-unsur kemanusiaan yang bisa kita ambil di sini. Bruce Wayne yang sebelumnya terlihat seperti playboy milioner, nah, tetapi di sini Bruce Wayne lebih terlihat humble dan rapuh. Mungkin karena di sini Bruce baru memulai jati dirinya menjadi Batman selama 2 tahun. Nah, jadi alter egonya masih belum terlihat. Nah, The Batman ini menurut aku adalah Batman yang paling realistis dari unsur cerita dan dengan musuh yang benar-benar seperti mencirikan dunia nyata ya. Setiap menitnya terasa menebarkan nih, gelap, hujan dengan unsur noirnya. Alright, Sobat Hero. Nah, sebelum aku pamit, kalian ngeh nggak kalau ada siluet Joker di penjara Arkham? Dan dia lagi bicara dengan The Riddler. Kemudian Joker pun tertawa nih dengan ciri khasnya. Nah, mudah-mudahan The Batman ini dibuatkan sequelnya ya, dan pastinya bakalan hype banget. Nah, kalau ada yang belum nonton, ayo cepetan nonton. Keburu selesai nih di bioskop ya. Oke, thanks a lot for watching ya Sobat Hero. Stay safe and keep smile. Bye-bye.